Benar-benar bikin syok dan membuat seluruh badan gemetar tak karuan. Kalian tahu nggak? Dunia voli Asia kembali diguncang oleh kabar mengejutkan yang datang dari Korea Selatan. Pelatih kepala Guangzhou Paper Savings Bank, atau yang lebih dikenal dengan I-Papers, Chang So-yeon, secara terbuka menyatakan niatnya untuk memulangkan bintang voli asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang saat ini tengah menjalani karir gemilang bersama Fenerbahce di Liga Voli Turki. Tidak hanya sekadar minat, Chang bahkan menegaskan bahwa pihak klub telah menyiapkan kontrak tertinggi dalam sejarah AI Papers demi memboyong Megawati kembali ke panggung V-Liga Korea. Mau tahu info berita menarik lainnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Megawati Hangestri bukanlah nama asing di telinga publik voli Korea. Selama 2 musim memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, pemain opposite hitter berhijab asal Indonesia ini mencuri perhatian dengan performa gemilangnya. Kecepatannya dalam menyerang, kekuatan spike yang mematikan, dan ketenangannya di bawah tekanan menjadikan Megawati sebagai ikon baru V-League. Tak hanya piawai di lapangan, kepribadian ramah dan rendah hatinya membuatnya dicintai publik Korea Selatan, bahkan oleh pendukung tim lawan. Kepergiannya ke Liga Voli Turki musim ini sempat menjadi kabar emosional bagi para penggemarnya di Korea. Namun, langkahnya ke Eropa terbukti sukses. Bersama Fenerbahce, Megawati langsung menjadi andalan tim, menunjukkan bahwa talentanya memang bertaraf. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar secara khusus di markas AIP Pers, Gwangju, pelatih Chang So-yeon mengungkapkan bahwa pihaknya sangat serius ingin membawa Megawati kembali ke Korea. Megawati adalah pemain yang mampu mengubah arah permainan. Dia punya pengaruh besar, baik secara teknis maupun emosional di dalam tim. Jika dia kembali, kami siap membangun tim di sekelilingnya, tegas Chang. Ia melanjutkan bahwa klub siap menawarkan fasilitas kelas dunia, sistem latihan terbaru, dan yang paling mengejutkan, kontrak dengan nilai tertinggi yang pernah diberikan AI Papers sejak klub berdiri. Meskipun jumlah pastinya dirahasiakan, sumber internal menyebutkan bahwa kontrak tersebut mencakup gaji pokok yang sangat besar, bonus performa, serta dukungan penuh untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya jika ia memilih menetap kembali di Korea. Selama beberapa musim terakhir, AI Papers kerap menempati papan bawah kelas menegaknya. Namun di bawah arahan Chang So-yeon yang visioner, klub tersebut kini menunjukkan tekad kuat untuk keluar dari bayang-bayang itu. Mendatangkan Megawati bukan hanya soal memperkuat tim secara teknis, tetapi juga langkah strategis untuk membangun citra baru dan meningkatkan daya tarik klub di mata penggemar dan sponsor. Ini bukan hanya tentang pertandingan, ini tentang perubahan kultur dan mentalitas dalam klub. Dan kami percaya Megawati adalah bagian penting dari perubahan itu. Di Turki sendiri, performa Megawati di Fenerbahce saat ini tidak diragukan. Ia telah menjadi pilihan utama pelatih, mencetak puluhan poin tiap pertandingan, bahkan disebut sebagai salah satu pemain asing paling berpengaruh musim ini. Namun, dalam beberapa wawancara, Megawati pernah mengungkapkan bahwa ia memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan Korea, baik dari segi lingkungan, budaya, maupun fans. Saya merasa seperti di rumah saat berada di Korea. 2 musim di sana sangat berarti bagi saya, dan saya akan selalu mengingatnya, ucap Megawati dalam wawancara media Turki beberapa waktu lalu. Tawaran dari AI Papers ini jelas akan membuat Megawati dan manajemennya berpikir keras. Di satu sisi, Liga Turki memberinya panggung Eropa dan reputasi yang lebih luas. Di sisi lain, Korea adalah tempat ia pertama kali mengukir namanya di luar Indonesia dan membangun hubungan erat dengan komunitas voli Asia. Jika Megawati menerima tawaran AI Papers, maka V-League dipastikan akan kembali mengalami ledakan popularitas seperti 2 musim terakhir saat ia masih berseragam Red Sparks. Bahkan bukan tidak mungkin, kedatangan Megawati akan menginspirasi generasi muda Asia Tenggara lainnya untuk bermimpi lebih tinggi di dunia voli profesional. Sampai keputusan itu diumumkan, satu hal yang jelas, semua mata kini tertuju pada Megawati Hangestri Pertiwi. Tidak diragukan lagi, kembalinya sang mega bintang akan menjadi salah satu cerita terbesar dalam sejarah voli Asia.
Di sisi lain, timnas voli putri dijadwalkan akan menghadapi ajang CF League 2025 yang digelar di Bangkok, Thailand 25-27 Juli dan di Hanoi, Vietnam 1-3 Agustus 2025. Selain itu, Megawati Hangestri Pertiwi DKK juga akan tampil pada SEA Games 2025 yang berlangsung pada akhir tahun ini. Indonesia sudah menyelesaikan agenda pertama tahun ini dengan berlaga pada AVC Nations Cup 2025. Tanpa Megawati, timnas voli putri yang dipimpin oleh Coach Octavian berhasil finish di peringkat kelima pada akhir turnamen. Meski begitu, Megawati dikabarkan akan kembali memperkuat timnas voli Indonesia setelah AVC Nations Cup 2025. Pernyataan tersebut disampaikan sebelumnya oleh Wakabid Binpres PBVSI, Laudri Mas Paitela. Dari surat yang saya terima, Megawati memberitahu akan menikah pada Juli mendatang sehingga tidak bisa membela timnas, kata Laudri dalam rilis resmi PBVSI. Namun, Megawati tidak akan ikut AVC Women's Volleyball Nations Cup saja. Setelah itu bisa membela timnas lagi, imbuhnya. Namun, timnas voli putri tampaknya tidak akan dipimpin oleh pelatih Asia. Sebelumnya, pelatih asal Turki yang mengantarkan Jakarta Pertamina Enduro menjuarai Proliga 2025, yakni Bülent Karslioglu, disebut bisa diharapkan dapat memimpin Megawati DKK. Akan tetapi, agen dari Coach Bülent, yakni Aryo Satrio dari ASP Agency, menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan bahwa pelatih asing akan memimpin pelatih timnas voli putri. Timnas itu kan ruang lingkup PBVSI. Sejauh ini tidak ada pembicaraan apapun, baik itu dari PBVSI ke saya atau ke Coach Bülent. Tidak ada penawaran, kata Aryo kepada bolasport.com dalam panggilan telepon, Senin 23 A6 2025. PBVSI pasti punya standar kualitas dan program dan jangka lama waktunya. Kalau dirasa cuma pendek dan tanpa target, menurut saya, untuk mengontrak pelatih asing tidak useful. Tidak ada dampaknya kecuali TC jangka panjang, ujarnya. Pasalnya sejauh ini pemusatan timnas voli putri Indonesia hanya dilakukan dalam jangka pendek. Terakhir adalah persiapan menuju AVC Nations Cup 2025. Yola Yuliana dan kawan-kawan hanya berlatih kurang dari 3 pekan dan tanpa uji coba latih tanding resmi. Sekarang TC jangka panjang tidak ada dan hanya kumpul-kumpul lalu tanding, ucap Aryo melanjutkan. Tetapi kalau dari sisa pembinaan timnas jangka pendek dengan pelatih asing tidak ada dampaknya, malah keluar biaya besar. Maka dari itu, tanpa pelatih asing menjadi ujian tersendiri bagi Megawati DKK untuk memanfaatkan komposisi yang ada.